hari ini kami ibaratnya kami merayakan atau kami mensyukuri sebuah peristiwa penting bahwa selama lebih 1,5 tahun perjuangan dari Ari Bias sebagai anggota dari Aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, hari ini kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah istilahnya sebuah contoh atau role model, atau dalam bahasa hukumnya jurisprudensi, bahwa ada sebuah keputusan hukum yang sudah dilakukan dan memang menunjukkan bahwa para pencipta lagu ini atau komposer, terutama dari teman-teman yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, sudah menunjukkan bahwa ini adalah benar, karya cipta adalah hak dari para pencipta, dan ini membantahkan pernyataan-pernyataan dari di luar sana, terutama dari LMKN yang pada tanggal 17 dan 19 Januari 2024, kalau saya tidak salah, itu menyampaikan bahwa pencipta lagu tidak boleh melakukan direct license, dan pencipta lagu tidak boleh untuk termasuk melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan haknya. Itu termasuk salah satu di sana, dan ini membantah hal tersebut. Dan bagi kami dari Aksi, satu-satunya atau salah satu upaya dari kami adalah memperjuangkan direct license dengan kita sudah membangun sebuah tools atau sebuah perangkat atau sebuah sistem yang dinamakan Digital Direct License, yang nanti ini juga akan kami pergunakan sebagai sarana untuk mempermudah bagi para penyanyi dan juga penyelenggara acara untuk bisa memudahkan untuk meminta lisensi atau meminta izin kepada para pencipta lagu yang tergabung di dalam Aksi. Dan di sini kami juga menyampaikan bahwa tidak ada lagi bantahan, tidak ada lagi sebuah penolakan bahwa karya cipta itu bukan hak dari para pencipta. Jadi tidak ada yang mengambil alih hak dari para pencipta sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 ayat 4H, di situ bahwa hak dari manusia itu memiliki hak yang tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun juga, termasuk oleh negara atau oleh pemerintah, apalagi oleh LMKN. Dan di sini kita ingin menyampaikan juga bahwa tidak ada lagi kekhawatiran dari para pencipta lagu, tidak ada lagi ketakutan dari para pencipta lagu dengan ditakut-takutin tidak boleh meminta atau melakukan direct license kepada para penyanyi atau penyelenggara acara. Di sini kita bisa menyampaikan bahwa hari ini kita menyampaikan bahwa itu adalah tidak benar, dan kami akan berjuang terus supaya para pencipta lagu bisa mendapatkan kesejahteraannya lagi, supaya bisa mendapatkan hak-haknya lagi kembali, karena dalam sebuah konser pertunjukan live musik, satu-satunya pihak yang tidak mendapatkan haknya itu hanya pencipta lagu. Coba kita bayangkan, ketika sebuah konser ada penyanyi atau ada band atau ada artis penyanyi yang menyanyikan lagu, di situ ada kru, ada pemain band, ada player, ada sound lighting, sound engineer, ada video DJ, ada semua orang kru panggung, semua dibayar. Sampai yang bawain kopi aja dibayar. Tapi pencipta lagu nggak ada yang memperjuangkan haknya. Padahal itu memakai lagunya pencipta lagu. Jadi kalau itu dianggap kita melanggar karena kita meminta atau memperjuangkan hak kita, hari ini kita membuktikan bahwa itu tidak benar, dan sudah ada keputusan dari Hakim Pengadilan Niaga bahwa memang para pencipta lagu ini punya hak untuk para pencipta lagu itu memiliki hak untuk memperjuangkan karyanya, dan para penyanyi atau
penyelenggara acara harus meminta izin kepada para pencipta lagu, izin atau lisensi. Ya, jadi di sini kita menyampaikan bahwa jangan sampai yang satu menimbun berlian karena dengan tiket konser yang mahal, dengan penyanyi yang bayarannya juga sampai ratusan juta, tapi yang satu mencari periuk nasi aja susah. Jadi di sini kita menyampaikan bahwa rasa berkeadilan, rasa kemanusiaan yang kita perjuangkan sudah berhasil dilaksanakan oleh Bang Minola Sembayang selaku kuasa hukum dari Aribias, dan Aribias juga sudah terus berjuang untuk memperjuangkan haknya, dan hari ini kita mencapai keputusan yang sangat luar biasa buat kami. Aksi akan, walaupun ini bukan akhir dari perjuangan, karena kami akan terus berjuang untuk memperjuangkan hal berikutnya. Terima kasih. Ya, saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa memang tadi sudah dikatakan oleh Ketua Umum Mas Biu bahwa ini adalah sebuah presiden yang sangat baik bagi perjuangan karya cipta di Indonesia, dan memang sudah saatnya komposer itu sekarang sudah punya tempat yang layak dan istimewa di negara ini. Karena saya harus mengatakan bahwa kami sebagai pencipta lagu, kami juga berkewajiban memberikan kontribusi kami kepada negara ini, dan apa yang kami bayarkan ke negara ini berupa pajak itu juga sangat besar. Jadi sudah waktunya negara dan pemerintah juga hadir di dalam perjuangan pencipta lagu. Pada hari ini Mas Aribias Ini nggak usah pakai deh, Mas Aribias telah berjuang mati-matian selama 1,5 tahun bersama dengan Bang Minola Sembayang dan Aksi sebagai organisasi yang menaungi. Dan saya sebagai sekjen turut berbangga hati dan bersyukur karena ini akan menjadi contoh untuk perjuangan para komposer yang lain. Jadi saya hanya berpesan jangan pantang, jangan menyerah, ya, jangan mundur di dalam perjuangan ini, karena setelah ini masih banyak hal-hal yang masih kita urusin. Setelah Aribias ini juga banyak hal-hal, baik itu komposer di tahun 80-an, di tahun 70-an, di tahun 90-an, bahkan di tahun 2000-an, itu juga harus kami perjuangkan juga, bukan demi selebrasi organisasi, tapi ini semata-mata demi keadilan bagi industri musik Indonesia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, jadi saya ingin menambahkan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Piu sebagai Ketua Umum Aksi terkait dengan masalah LMK dan LMKN, ya. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini ada tuh, ya, di halaman 70. Menimbang bahwa terkait dengan izin lisensi di mana tergugat membantahnya dengan menyatakan setiap orang yang menggunakan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu itu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Jadi di sini seolah-olah masih ada pendapat yang mengatakan yang penting bayar nih kepada LMK, izin nggak perlu kepada pencipta, ya. Jadi orang mungkin lupa bahwa pemilik kekayaan itu adalah pencipta, dan lembaga manajemen kolektif itu tugasnya adalah mengumpul dan mengelola, karena dia juga bisa melakukan hal itu juga karena ada kuasa dari komposer. Tanpa ada kuasa dari komposer maka mungkin dia bisa menagih itu, betul ya? Nah, jadi pertimbangan lebih lanjut dari Majelis Hakim itu mengatakan demikian. Menimbang, jadi ini pertimbangan hakim nih, bukan saya. Menimbang bahwa tugas LMKN hanya menarik royalti saja, tidak memberikan izin lisensi, di mana lembaga manajemen kolektif LMK bertugas untuk mengelola hak untuk mengumumkan. Jadi LMK memberikan izin atas penggunaan lagu-lagu untuk keperluan hak mengumumkan dan seterusnya, dan itu demi kepentingan daripada pencipta si pemilik kekayaan. Jadi artinya tidaklah hak-hak komposer itu hilang dengan mereka memberikan kuasa kepada LMK agar LMK
melakukan bantuan kepada komposer agar lebih tertib dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian. Nggak mungkin hak LMK itu lebih di atas daripada hak komposer. Jadi dalam pertimbangan hukum hakim ini jelas tergambar mengenai masalah tersebut. Jadi saya kira ini sudah terjawab Mas Piu tentang apa yang menjadi keresahan selama ini, karena ada dualisme pemikiran ini kemana nih, kepada pemegang hak cipta atau kepada penciptanya. Jadi sebenarnya yang memiliki otoritas tertinggi adalah penciptanya, karena kalau pemegang hak cipta kan itu atas dasar kuasa dan penunjukan daripada komposer itu sendiri. Jadi saya kira mudah-mudahan penjelasan ini cukup memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan masalah selama 1 tahun lebih dengan lahirnya aksi, terjadi gonjang ganjing ya antara para komposer ini tentang hak-hak daripada komposer. Saya kira seperti itu. Mungkin Mas Posan mungkin ada yang mau ditambahkan?